nantinya akan ada loncatan dari Poveus. Berarti ada Breath of Potion. Oke, kali ini di game ketiga. Tadi teman nangkap nih, tapi Esmeralda terbuka dan bakal langsung diamankan menjadi salah satu counter natural dari Poveus. Karena absorb Apa yang terjadi, guys? bakal disedot sama Frostmourne Bikin Shield dari apa seorang pick Esmeralda, Poveus. dan itu bakal memberikan si Esmeralda Leukoshit. Esmeralda Karena Iya. darah putihnya dan zaman Udil season 3. Season Popol 4 Kupa. Season 3. Season 3 ya bener ya. Yang dimana Esmeraldanya Udil tuh bener-bener full darahnya putih semua. Itu yang mungkin harus diperhatikan karena iya Lunox terbuka. Lunox terbuka dan wow, Rafaela. Enggak expect Rafaela. banget kalau ada Rafaela kayak gini yang langsung tiba-tiba di bagian terpick. Karena ini masih fase early banget untuk membuka semua pick dari bagian alpha, dan kemungkinan kalau udah pick-pickan kayak gini berarti ini adalah Lunox untuk mat. Harusnya karena gini. Lunox Pick dari Veteran Alpha mengingatkan Coleus sama priority yang digunakan sama Blacklist International. Dimana biasanya mereka tuh bakal ngambil satu hero pure support di atau ke second picknya dia untuk diamanin sebelum masuk ke fase ban yang kedua, karena takut itu bisa Dibuang. ya dibuang sama Karena kan lawan. merupakan Rafaela. priority juga kan dari Blacklist International kalau kita ngomongin masalah healer. Dan kalau misalkan dari Alter Ego Esports sekarang Farsha merupakan jadi satu jawaban juga, karena udah Popol Kupa sebagai roamer, dan mengingat kalau Lunoxnya di gold lane ketemu sama Farsha, Lunox bakal kalah, totally kalah di sini. Even level 4? Even level 4. Even level 4 Iya. ya. Karena Itu bisa diadu ya, ketika bisa Lunox diadu banget. menggunakan Darkening dia langsung Feather Airstrike. Ya kan, jadi langsung Poveus. anti-match aja. Kita masuk ke second phase ban di mana Alter Ego Esports mulai berpikir untuk Itu membentuk udah hero valid lagi. sih. Kalau Farsha Lunox di samping itu udah valid Farsha. Farsha-nya yang Farsha bakal lebih banget kuat yang, ya. Iya, Farsha yang bakal lebih kuat karena mau kemarin aku sempat nanya siapa ya? Nanya ke Ido juga sama sih. YP. PYP juga sama, feelingnya kayak bakal bilang kalau Farsha bakal bener-bener lebih ahead banget kalau Apalagi range-nya tuh bisa dibilang masih menang Farsha ya. Farsha mempunyai range yang lebih jauh dibandingkan dari Lunox. zoning outnya aja sebenarnya udah menang Farsha sih. Karena Curse kan of Crow-nya. Starlight Pulse menuju ke arah Farsha juga bakal langsung diajar sama Energy Impact ataupun Curse of Crow kan. Dan Sayang Cloud, banget Crow-nya. Cloud dari Veteran Alpha, so dia nggak mau Brands menggunakan Cloud-nya di sini. Dari Veteran Alpha, Link. Dan bisa Tidak banget boleh muncul Marksman dari Yushin Cherry Boy. bakal di ban sih Alter Ego Esports kalau seandainya respect terhadap yang namanya positioning, apalagi udah nggak ada Selena, hanya ada Popol Kupa, jadi trapnya bakal mendominasi banget dari Rasi seandainya. Kalau ada Rafael mau. lagi nih, enak Bruno nggak sih Be kombonya Be? Apalagi dia bisa kayak engage ataupun disengage dengan cepat juga kan. Bruno emang enak sih, tapi kayak entah kenapa Yushin Wave of the World juga bisa buat Popol Kupa Be. Wave of the World nih. emang bisa buat mantul-mantulin kan. Iya. Bruno. Mendingan Ben Bruno nggak sih dibanding Isansin? Sebenarnya Granger juga oke loh kalau ngomongin kayak gitu. Di kepikiran banyak hero kalau Kita lihat Bruno. guys, siapa Marksman guys udah pasti nama. tapi. Karena dia bakal lebih agresif gameplaynya gitu loh. Karena tadinya tuh Marksman mungkin yang tadinya terlalu lemah, dan ketika adanya Rafaela otomatis dia punya satu hero yang nempel always sama dia, yang ngebuat dia untuk lebih berani lagi engage ataupun disengage. Ada power spec tambahan, dan kali ini Cecilion juga sudah dibuang begitu saja, mengingat sudah terlihat itu adalah Lunox untuk map. Bener-bener jelas banget. Dan tidak menutup kemungkinan sekarang nanti kita akan melihat apakah akan ada Kagura juga yang bakal dipick sama Alter Ego Esports. Karena mereka possible banget untuk memainkan 3 magical damage. Kagura. Ya dia bisa langsung nge-burst ke arah Lunox maupun ke arah Rafaela ya. Walaupun mungkin harus sedikit di aware gitu, atau kayak diwaspadai untuk pergerakan dari healingnya Rafaela yang ngebuat di Veteran Alpha tuh bisa langsung dive in bareng-bareng. Nah itu yang harus Hayabusa ya, namanya. positioningnya harus hati-hati. Hayabusa juga sudah di ban kali ini. Kayak membuang semua potensi yang akan bisa dia mainkan juga bagi background alpha, karena Lunox samping atau Lunox Goldland ini bisa jadi sebuah ini ya, malah petaka juga kalau seandainya tiba-tiba Farsenya yang di bagian mid lane dan Taruh guys, background bikin Alter thumbnail Ego dulu Esports guys. ngambil ke arah El Nino-nya Hayabusa. Kalau lihat dari draftnya sih Karena Lunox ketemu Hayabusa di poking masih pasti nggak bisa 50-50 bisa nih. sih. Sold outnya juga bakal menang Dipancing Hayabusa. untuk menggunakan Brilliance of Order, dan setelah selesai ya Shadow Shadow Kill. Kill itu bisa Pasti. langsung eksekusi terakhir. Tapi ke arah Beatrix. Beatrix. Kalau Beatrix berarti apakah ini akan ada Popol Kupa yang masuk ke bagian dalam mirroring roamer dari Beatrixnya sendiri? Ya, atau bisa Beatrix ya. 1-2-2 juga kan, dimana Beatrix yang akan di cover terlebih dahulu di early game. Ya, sampai level 4 atau level Ya. 5 atau dapetin satu turret di bagian gold lane, nanti bakal bisa Kagura, dipantau terlebih dahulu numbers. bagi Alter Ego Esports. Tapi Dan Pikiran Kagura di Alpha Shadow, kali sudah mengamankan satu Shadow Pick Kagura kah yang akan diamankan, karena ini akan sangat jelas sekali Lunox Kagura benar-benar bisa nge-burst banget ke arah Esmeralda dan juga Farsha.
Tidak menutup kemungkinan juga ada X-Borg, ternyata X-Borg Rafaela. Ini bakal rese. Pergerakan dari X-Borg Rafaela ini adalah combo yang pernah digunakan juga oleh tim Blacklist International, di mana Wise dan Oh My Venus itu bener-bener rese banget. Selalu ada dan cepat banget nge-backup. 3 lane itu diem, 3 orang diem di lane-nya. Tapi Xbox dan juga Rafaela selalu ngejemput terus. Jalan-jalan terus. Dan ini harus ada satu deny rotation hero dari Alter Ego Esports yang cukup tanky dan bisa menahan semua gempuran dari Bigetron Alpha. Siapa Be? Kalau menurut Tamus? Enggak juga sih. Kalau ini kan dia butuh ke Harley di band ya soalnya. Iya. Ini entah kenapa kalau dari hero yang tersisa dari Sally Boy ya. Aku mikir kalau Granger beresiko banget loh. Beatrix, Popol Iris. Kupa, Granger gak bisa sih, berat. Lancelot. Ya Lancelot satu-satunya asas yang tersisa. Cyclops range-nya gak nyampe. Range-nya gak nyampe sih. Ke arah X-Borg Terlalu di burst. terlalu di zoning dan di slow sama Rafaela. Karena mau gimana pun Planet Attack punya movement speed, kalau ada Rafaela yang nge-cover bakal menjadi PR juga untuk Cyclops mendekati. Dan Alter Ego Esports kayaknya tidak terlalu kelihatan akan memainkan meta seperti Kings Esports yang bawa Cyclops di jungler sih. Iya. Untuk Sally Boy-nya mungkin kan dia termasuk hero yang maksudnya player dengan high mekanik ya. Mungkin dia benci dengan hero-hero yang low mekanik dan kayak bukan itu yang ngebuat potensi yang dimiliki Makanya. sama si Sally Boy itu keluar. Tapi itu lihat dari draft pick-nya. Kali ini kita jangan tebak Be. Langsung buat para penonton di rumah, ketik di kolom komentar #AlterChamps jika menurut kalian Alter Ego yang bakal melaju ke babak selanjutnya, atau #BTR win untuk mendukung tim Bigetron Alpha. Tapi ingat jangan lupa karena kedua belah tim masih bertanding. Tolong Biget Troopers dan juga ada kita tuh. Wiset lewat kapalnya. tadi. Hahaha. Keren juga. Pak produser kaget. Ada ya mainan aset kayak gitu ya. Iya, Dan tiba-tiba juga ada Biget pesawat. Troopers sama para Alter Champs tetap dukung tim favoritnya masing-masing. Dan jangan lupa kita sudah hadir dan inilah dia game ketiga di Cider Match semifinal lower bracket. Game yang ketiga Bigetron Alpha versus Alter Ego Esports yang akan dipandu oleh Impostor Profesor. Dan ini menjadi menarik karena Dari- modusnya dan juga kalau draft dari yang draft lainnya. sih, guys, Itu dari gua beberapa lebih ke pemain arah juga Bigetron kan, Alpha. sama Blacklist International, sedangkan seperti lama ada dalam bahaya tentu pada terakhir dia coba digigitin sama seorang Kupa, tapi ternyata matnya benar-benar di cover sama Rafaela, membuat dia nggak bisa ter-take down. Dan kali ini El Nino yang malah dalam bahaya karena sebenarnya sisa 1 bar darah terakhir juga. Cover roamer sih. Iya, Rasinya pun harus bolak-balik nge-cover ke area El Nino dulu. Jadi iya bener nih, 1-2-2 untuk formasi awalnya, Be. Iya. Dimana ini bakal ditempel banget yang namanya pergerakan dari Bigetron Alpha biar mereka nggak bisa bermain agresif. Sally Karena Boy, Beatrix mau Lancelot. gimana pun, di early game dia sangat lemah di laning phase. Kita lihat, Makanya guys, dia apa yang bisa terjadi, di guys. cover. Dia nggak punya banyak Wah, ini 1-2-2 mainnya. Lompatannya pun nggak sejauh itu. Kayaknya sama matnya di bawah. Alpha itu yang ngebuat Beatrix mungkin. Begitu juga Alter Ego. Game harus ditemenin. Tapi dulu kita kalau lihat sampai dia secara melihat poking lawan kayak dia menangan itu agresif seperti contohnya Red Bull lebih menang. Udah balik dari dia. area top lane Enggak. juga Ripo beserta Pai masih Wah, ada ini one dicicil to one nih. situation aja dari kedua tim. Seperti biasa ya, Esmeralda selalu bisa berhasil berzoning, tapi Oh. first blood berhasil didapatkan oleh Lancelot Sally Boy di area bottom lane. Ini dia yang aku Wah, takutkan ketika kayaknya ada lucu. Lancelot Lebih gayanya tapi tank sih. Rafaelanya bakal langsung di Gak aim masalah dan sih. Lunox juga merupakan hero yang sangat squishy. Kalau seandainya ada kehadiran dari Lancelot bakal bisa langsung through Ntar warnanya the warna minion dan ngumpul bahkan tuh bagus hero tuh. untuk melewati semua obstacle yang ada dari Bigetron Alpha hanya untuk mendekati hero-hero Turtle. backline. Ini 2 Contohnya menit kayak udah Man, ada turtle. Rainbow, ataupun nanti menuju ke arah Rafaelanya Henki. Oh, iya. Tapi Turtle juga udah mulai dihajar sama Sally Boy, meanwhile in the bottom lane juga terjadi. Tetap benar-benar ditempel sama berasnya seorang Rasi, bisa dia nggak ngegabung mau lagi. ngelepas Beatrix ya. Oh, Walaupun digangguin sama Boy. seorang Ripo, masih Wah, dimanfaatin. oh, Ternyata GG. dicuri sama Ratingnya Fire Brans. Missile yang Luar dimiliki biasa oleh sih. Branzet dan juga Retribution. Yes, dan bahkan kali ini masih bisa dihindari dengan Tonro. Satu Retribution Mati nih. Warkop terjadi Wah, di bagian Flicker. turtle yang pertama. Dan bahkan Brans Flicker karena hadir slow tiba-tiba sudah banget. mulai mendapatkan level 5 dan Ice bahkan Queen. Kramer yang cukup mahal. Ini Kayaknya membuat Ice Queen pergerakan one dari deh. Bigetron Alpha makin lebih optimal ketika mereka ingin bermain agresif sejak awal dan Bigetron Alpha Tapi bisa slow mendapatkan banget, early sumpah. advantage walaupun Alter Ego Esports yang mendapatkan first bloodnya, tapi Super Rainbow sudah melihat di sana ada Kupa dan bahkan trapnya sudah mulai dihadang terlebih dahulu.
Gimana Biden Kupa kan. sampai hafal suaranya Feather Airstrike di area mid lane Bisa. menuju ke arah seorang Rainbow. Darahnya tersisa Sa- sesabar support darah, kelas- tapi dia kelas masih satu. bisa selamat. Udil Tier melakukan S tersebut semua untuk guys, mengusir dia, tapi supportnya. Ninggu di sini Wah, langsung GG. ditembak, di take down begitu Salah posisi saja, tuh nggak Elnino bisa tuh. ngapa-ngapain. Bahkan Tadi tadi ada di satu back. buah momen yang hampir saja mendapatkan point kill terhadap bocah pistol ternyata gak dapat. Oh, Set, digunakan wah, masih ada gila Rush GG. of Bella Flea. Rainbow-nya. Flame shot Balas. nggak connect, Boleh tapi juga. kali ini Brans dalam ancaman di sendiri langsung Insanity. defensif dan hati-hati Brans. Dia tidak boleh menggunakan Last Insanity asal-asalan karena dia adalah jungler. Ini terjadi perbedaan movement ya. Kalau kita lihat Black International, Rafaelanya selalu nempelin ke arah Wise kan. Oh my Venus nempelin Wise, tapi kalau di sini Rafaela lebih mencoba untuk nempelin Lunox dulu biar bisa dikontes 2 lawan 2 yang terjadi di area bottom lane. Dan itu Ini- dia perbedaannya iya. kok yang sebenarnya pengen banget aku bahas. Karena apa? Karena jarang ada orang yang memainkan cover roamer untuk di ranked Q. Dan kali ini lihat Sally Boy langsung mencoba untuk menghindar, flick out ke arah belakang. Mat dalam ancaman. Kayak Wah, sesuatu yang body digunakan tapi posisinya Wonder juga Brilliance bagus, masih dia tahan. Apa Ultinya. jawaban dari menahan Wonder Brilliance? Apakah dia masih mau team fight kali ini? Sepertinya gitu karena menurut dia kayak ini masih belum worth it untuk dibuang resource yang dimiliki sama dia. Kayak dia nggak bakal ke take down, dia bakal mencoba untuk mundur ke Nah, arah di belakang, burstnya mencoba lancar I banget. think siapa tahu bisa dibalikin, tapi ketahuan sama Kagura. Oh. Charlie Boy mau tidak maupun harus menggunakan punchernya Setengah untuk darah. mundur ke arah belakang karena burst dari ini yang overturn membuat Charlie Boy kehilangan hampir setengah darah. Dan hampir kita lihat di menit yang keempat sama-sama melakukan blocking minion dari kedua belah EXP laner. Turtle coba untuk mulai di setup terlebih dahulu. El Nino mencoba untuk memaksimalkan potensinya di cover abis-abisan banget sama seorang Rasi. Ini dia roamer cover dan bahkan Feather Airstrike dari Udil mencoba untuk men-setup ke semua laningnya. Dan Wah, dapat lagi. Revolutionnya Lagi. ternyata lagi-lagi menjadi Warkop. Tapi di Oh sini my God. Ripo terus menjadi lompat-lompat mengejar ke arah Sally Boy. Dia belum mau pulang, tapi dia flick out ke arah belakang untuk menghindari kalah teman-teman si dari Warner Alter ini, Ego Alter juga. Ego. Itu bakal terlalu komit. berat banget dan lihat bagaimana zoning out Gila, kali ini Cok. terjadi Kuat banget, di Cok. bagian jungle. Dan Kalah hero sih, Egois kalah Force hero nggak tidak sih? boleh kemakan source lagi karena Facebook kuat Mat juga emang Brans fighter. bakal membuka potensi di bagian gold lane untuk didapatkan turretnya secepat mungkin karena El Nino kali ini sudah terzoning out terlebih dahulu di bagian sana Turtle tadi dan dipaksa untuk pulang. Nah. Turtle turret hilang satu persatu dari Alter Ego Esports. 2 Turtle bahkan sudah hilang Wow, source. Apalagi amazing. Alter Ego Esports gak bisa melakukan mirroring di area top lane-nya ya. Mau tidak mau dia sangat-sangat kerugian. Dan dari sisi gold pun udah mulai terlihat beda hampir di 2000 gold, 1700 gold. Dan ini menjadi keuntungan untuk teman-teman Bigetron Alpha di early game. Sebentar lagi kita juga bakal memasuki middle game di mana Bigetron Alpha harusnya bakal lebih aktif lagi diambil. untuk melakukan invasi. Tapi mereka bertukar buff dari Branzet. Walaupun dia berhasil mengamankan orange buff-nya, Sally Boy berhasil juga mendapatkan purple buff. Ya, dan kali ini kalau ngomongin masalah orange buff emang lebih mengerikan di arah export karena akan ada slow effect. Lihat bagaimana pergerakan di arah top lane baku hantam yang tentu tidak akan ada habisnya. Ripo, Pai akan saling bertemu dan hanya saling bertukar absorb saja, tapi itu adalah bait. Hadir Brans di depan, Pai dibakar, coba untuk Holy Baptism tapi tidak ada target yang kena. Sementara di sisi lain di Si arah Rainbow mid lane, keren, Rainbow. Alter Ego Esports coba Mid untuk memberikan lanernya pressure kuat, ke arah Cok. Rainbow. Sama-sama kuat anjir. Bisa nggak sih sebenarnya Rainbow ini bakal langsung dibahas walaupun dia kan dia punya escape ability Ratio Umbrella. Nanti kalau bertiga kayak gini, mencoba untuk langsung dipancer, mencoba untuk langsung dihajar habis-habisan. Tapi dari Rainbow masih memiliki ini overturnnya digigit dengan level of bomb, Feather Airstrike. Beneran aja Mati, baru Cok. gila. Iya, bisa. Bisa Bisa dibalikin. Bisa banget di burst dan bahkan kali ini lihat datang juga dari branchnya. Coba untuk bertahan terlebih dahulu, mid lane turret sudah tumbang. Mat di sisi lain coba Dibalikin, untuk Cok. ngepron di sana, dia pelan-pelan gak ketahuan sama sekali. Tapi kemudian di push dan ternyata masih ada Jelly Boy yang menanti dengan satu movementnya dan bahkan masih ada Pendam Execution yang langsung menuncap ke arah jantung seorang Kayeye. Masih dilompat-lompatin sama seorang Ripo walaupun akhirnya dibalas sama Nino. Mencoba untuk ditembak supaya Ripo mundur ke arah belakang. Tapi itu Jelly Boy tadi PCR swabnya sakit banget. Ternyata dari arah rumput, dokternya tuh Wah. bener-bener ngincar dia meleng dikit. Atasnya Baru tapi- langsung hajar ke arah atasnya hidung. bolong, Dan ini Cok. bakal jadi berbahaya kalau Alter Ego Esports yang bakal nge-retake ke bagian turtle-nya terlebih dahulu. Dan lihat bagaimana pergerakan 4 setup bahkan 5 Seri Boy di belakang mencoba untuk terlebih dahulu mengambil turtle opportunity. 5 melawan 5 pada rasa sudah dibuka dan bahkan harus dilawan dari Henki. Dan sementara itu di sisi lain El Nino dipaksa untuk keluar flickernya. Kelsa Nice. masih connect, masih ada Pendam Execution dan ternyata Mat juga harus tumbang. 1 tukar 2 terjadi di bagian jungle. Di sisi lain Brownsnya masih mengincar ke arah bagian mid lane. Ini
terjadi kiting yang dimana pertukaran tarik ulur dari kedua belah tim. Dan dari mereka juga tahu kalau sampai mereka terlalu komit menuju ke arah turtle, yang ada malah rugi yang didapatkan. That's why mereka nggak peduli walaupun mencoba untuk mancing di area turtle, Uangnya tapi udah sama, ujung-ujungnya Cok. mereka bakal mencoba untuk team Alter fight Ego dan nunggu terjadi dia. kiting, tarik ulur dari kedua belah tim Wah. supaya mereka nggak all out Blue semuanya buff-nya dan diambil bisa terus. kehilangan 5 hero sekaligus Yes, nih. dan tapi Chelly Boy masih nggak mau berhenti, masih ingin memberikan pressure terhadap junglernya, bahkan mengamankan 2 kali purple buff tanpa adanya kontes gangguan sama sekali. Brans benar-benar sudah mulai ketinggalan dari segi XP-nya, dan walaupun Brans sesaat lagi level 11, tapi setup turtle-nya sudah mulai dimainkan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports, dan sepertinya kali ini tidak akan ada kontes dari teman-teman Big Run Alpha. Langsung mencoba untuk semi Umbrella, tapi Wah, gila retrinya. again, Sally Boy, what Sally happened? Boy retry Ya naon di game yang ketiga, Kemarin, 3 coy, kali Sally Boy. turtle, semua retrinya retri Warkop, dan Ini Sally Boy Brans dipaksa untuk Kena mundur, mental, tapi anjir. Brans Kolius Brans Dapat gila, rencana kuat juga. dapat retrinya. rencana karena 3 kali mencuri turtle, tapi masih ada Umbrella Flea untuk save dari Rainbow-nya. Wow ya. Padahal dia cuma datang, even nggak menggunakan fire stake ya tadi ya. Fire stake-nya nggak di-pop up, cuma datang retri, jalan aja udah gitu. Langsung Sanity aja nggak di-pop up, Feather Strike baru aja di-pop up sama Udion untuk mengusir teman-teman dari Big Run Alpha, dan ini menjadi kerugian sebenarnya untuk dari Alter Ego Esports. Karena kenapa? Mereka 3 kali setup, 3 kali yang dapetin malah Big Run Alpha. Malah walaupun goldnya ini nggak berbeda jauh, tapi kan nggak dapet turtle buff nih yang diharuskan dapetin sama Chelly Boy, yang ngebuat dia harusnya lebih pede lagi untuk dive in ke arah belakang Big Run Alpha. Yes, dan kali ini malah Big Run Alpha yang mencoba untuk bermain agak agresif. Udil coba untuk setup terlebih dahulu di bagian mid lane turret. Masih ditahan, belum mengeluarkan 1 buah Feather Strike. Tapi ini diincar, mungkin adalah Pai. Ripo perlahan-lahan mencoba untuk memainkan clear wave minionnya di sisi lain. Lihat El Nino coba untuk counter setup mirroring apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports juga, dan Bigetron That's Alpha right. dipaksa untuk matnya mengeluarkan flick out, dan untuk 2 menit ke depan sampai dengan menit yang ke-11 tidak akan ada flicker bagi Mat. Waduh, ini dari ke arah siapa? Ini ya Brans ya. Dia udah mulai pede nih untuk maju ke arah depan, ditambah lagi dia udah punya buff turtle, Viraga armor, ya bentar lagi kalau sana team fight dia bakal jadi frontliner padahal dia adalah jungler. Ini adalah keuntungan dari hero-hero fighter yang dijadikan jungler, di mana bakal sustain yang ada di depan sana, terutama dia udah punya immortality dan Chelly Boy-nya baru aja ketahuan yang Totros lagi ngumpet. bahkan tidak terasa sama sekali ke arah badan Viraga armor dari Brans-nya. Cukup PR untuk menumbangkan Brans, Ya. tapi memang Alter Ego Esports winning conditionnya itu bukan ada di Brans, tapi ada di bagian backline-nya. Ya, Kagura Matt dan juga dari Rainbow ya. Matt juga dengan Lunox-nya ini yang bakal diincar sama seorang Chelly Boy. Walaupun beresiko banget bagi Chelly Boy kalau dilompat ke belakang, ternyata Ripo-nya pun langsung lompat ke arah dia. Yes, Dan di arah top lane, Pai mencoba untuk melakukan defensive sendirian, dan di mid lane pun Rainbow dikejar-kejar sama seorang Chelly Boy, digigitin dengan Alpha Wolf Form-nya. Ini yang Covertan yang gak berhasil menyamakan dirinya, dan Rainbow pun harus ditumbangkan. Ya, sementara di sisi setup lain 4 melawan 5 ini akan menjadi keuntungan bagi Alter Ego Esports. Mereka harus mundur terlebih dahulu nyari darah, dan mungkin akan melakukan setup Lord karena ada El Nino. Tapi 1 menit lagi sebelum Enhance Lord sepertinya bakal ditahan terlebih dahulu, dan Alter Ego Esports akan memilih untuk melakukan farming agar lebih ahead dari segi item dan EXP. Kalau seandainya dari Alter Ego Esports setup Lord sekarang, mungkin bakal terlalu beresiko. Karena balik lagi, Brans, dia memiliki di match last Sanity area of effect yang bakal ngeburst banget ketika meledak. Terutama ada retribution juga dipegang sama Brans, ngebuat nanti bakal bisa tercuri dari Lordnya. Ya, tapi untuk masuk ke dalam backline dari Alter Ego Esports, Big Run Alpha memiliki PR yang sangat amat banyak. Bahkan Matnya tidak mendapatkan movement yang bebas ketika berhadapan dengan bottom lanernya, itu adalah El Nino. Gold laner yang sangat menarik, flame shot, triple flame shot bahkan digugunakan begitu saja oleh Udil. Udil mencoba untuk bertahan, tapi kali ini masih ada order. Bisa order. Flame Flame shot, shot. Mati, flame Udil. shot balasan, flame shot dibalas dengan flame shot. Kali ini Udil harus menumbangkan di bagian jungle. Itu flame shotnya gila on point banget, ngebuat satu hero high ground jadi dimiliki sama Alter Ego Esports take down, dan Pai mencoba dikepung sama 2 hero sekaligus. Darkening langsung dilepaskan walaupun Oke, adanya Assault. Failing Star Moon, tapi dari Pai mencoba untuk mundur ke arah belakang, dan Chelly Boy siap untuk coba nge-bake up. Pai mencoba untuk memancing ke arah kanan, tapi Fatal Execution masih ada Brilliance of Order untuk menghindari damage follow up dari teman-teman Alter Ego Esports. Tapi Dari di sisi arah lain, Yap, iya. Identify juga dibakar-bakar dengan fire stake-nya, mencoba untuk mundur ke arah belakang. Rashid pun terus dilompati oleh seorang Ripo. Last Insanity, apakah bakal connect? Ternyata belum ada hero yang connect untuk Alter Ego Esports. Dan mereka kalau mau nge-lord ini agak cukup greedy dari Big Run Alpha karena mereka terlalu nge-buying time lama banget. Namun
namun ternyata masih mau bersih karena sudah mendapatkan Lord yang pertama. Ditarik ulur, Pai pun hadir kali ini memberikan efek slow ke arah depan sana, mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Falling Star Moon for defensive, tapi bikin Alpha. Mereka harus pulang, gak ada mana. Feather Airstrike di cancel ternyata. Buying time Rainbow Execution. sakit banget ke depan, mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, tapi Alter Ego benar-benar menarik ulur permainan dari Bigetron Alpha sehingga Bigetron Alpha dipaksa untuk pulang dan langsung nge-regen HP-nya lagi. Tapi di sisi lain Alter Ego, mereka memanfaatkan hal tersebut, dipaksa. Mereka punya DPS, mereka punya damage, mereka punya semua dan Retribution. Tapi kali ini lihat bagaimana pada Execution ditambah dengan Retribution lagi. Diamankan Lordnya, kali ini Ripo tidak memiliki jalan pulang, langsung hilang begitu saja. Absurd damage diambil oleh seorang Pai dan 4 versus 5 untuk beberapa detik ke depan. 30 detik tanpa Ripo di team fight barusan. Tanpa adanya Ripo, maka nggak ada hero yang bakal ngeselin untuk dive in, loncat ke tengah-tengah dari Alter Ego Support. Tapi dari Bigetron Alpha, mereka nggak mau ngasih kendor kadang ngelihat minion gerobak yang masuk di area mid lane, mencoba untuk masuk dan dapat outer middle turretnya. Tapi langsung di fight execution begitu saja menuju ke arah Brans, walaupun nggak connect. Viragar More masih ada, masih belum pecah, tapi mulai digigitin begitu aja. Dan kali ini malah ternyata Lunox yang harus ditumbangkan. Feather Airstrike, ditambah lagi Falling Star menuju ke arah seorang Brans. Brans yang Polymorph tadinya pecah, ditungguin Viragar More untuk defense menuju ke arah belakang. Flame shot dari seorang Udil, untungnya masih belum membuahkan Happy New Year. Timing yang hampir tepat didapatkan lalu, tapi ternyata belum bisa mendapatkan momen dan target yang connect ke arah Brans. Kali ini mencoba untuk setup lagi ke bagian inhibitor bagian mid lane, coba untuk berjoget-joget Pai-nya, coba untuk perlahan-lahan memaksa dari El Nino, tapi di arah bottom lane sudah hilang satu inhibitor turret dan bakal langsung terekspos dari base-nya. Feather Strike connect ke arah 2 hero, 3 bahkan mencoba untuk mengusir semua teman-teman dari Bigetron Alpha. Dibakar lagi sama Brans-nya, ingat dia punya high ground defense cukup tinggi. Namun untuk counter setup kali ini mencoba untuk mengincar ke Rasinya mencoba untuk bertahan, flick out digunakan langsung Insanity, langsung tumbang 1, mencoba untuk bertahan lebih lama lagi, tapi Bigetron Alpha sepertinya hanya menculik ke arah Rasi karena mereka masih bisa melakukan defense saat ini. Semua turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha harus ompong. Walaupun dia berhasil nge-take down seorang Rasi, tapi dari Alter Ego Esports 4 orang hero masih bisa selamat. Kalau kita lihat dari segi itemnya, Clock of Destiny ditambah Lightning Truncheon plus Genius One udah diamanin sama Udil, itu yang ngebuat dia sakit banget. Sedangkan kalau dari seorang Jelly Boy, dia udah ada Blade of Despair, War Axe, Endless Beta, dan dia udah ada 2 Legion Sword yang bakal menuju ke arah Blade of Despair. Dan aku entah kenapa lebih fokus sama itemnya El Nino, item favoritku. Apa tuh? Magic Blade. Magic Blade. Item seharga 1.300 yang mampu salah war ini Bigetron. Walaupun dia tidak setinggi Athena Shield dari magic resistance-nya, tapi dia punya damage juga. kurang. Jadi sangat berkesinambungan oleh El Nino, dan Rose Gold Meteor adalah jawaban Ya. ketika Demon Hunter Awas, sudah Cok, memiliki di end lifesteal tuh. yang tinggi. Apalagi burst damage nantinya dari Rainbow beserta Might itu bakal pedes banget, dan El Nino yang menjadi target utama dari teman-teman Bigetron Alpha. Oh, Bigetron Alpha. They are trying, mereka mencoba untuk mendapatkan satu buah momentum di bagian bottom lane, mendapatkan inner turret dan mereka bakal pulang terlebih dahulu. Tadi langsung dicoba di backdoor ya? Dihajar Ada minion tadi, ada minion tapi mereka langsung all out gitu dan langsung kabur kan. Push-nya Karena bener-bener maksa. informasi yang dimiliki sama Bigetron Alpha juga tadi kan ngeliat Alter Ego ada di tengah. Kelihatan kan dengan adanya minion itu yang ngebuat mereka pede untuk dapetin satu inner bottom turretnya, dan mereka langsung mundur ke arah belakang. Apa yang bisa membuat Bigetron Alpha menjadi winning condition? Harus ngapain mereka? Mereka harus ngincar ke Farsha sih jawabannya. Farsha dari seorang Udil. Farsha Udil ini yang benar-benar nge-cover semuanya. Dia punya Feather Airstrike, dia bisa nge-cover Jelly Boy, dia bisa nge-cover El Nino. Gak berarti kemungkinan Pai juga. Karena Pai juga belum tumbang untuk di 16 menit game in kita. Jelly Boy juga mendapatkan privilege yang sama. Belum di shutdown sama sekali. Tapi Jelly Boy mencoba untuk backstep terlebih dahulu, langsung gak dikasih pulang. Jelly Boy mencoba untuk menseringan terlebih dahulu 4 hero hadir, kali ini bahkan ada Feather Airstrike, kena 2 Rainbow Scarlet begitu saja, mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Langsung ada Tron Rose dan bahkan langsung ada satu Order Billions. Tidak ada escape mechanism lagi. Phantom Execution bisa dicoba untuk didapatkan, dan Tron Rose ya masih Winter kayaknya tumbang. Matt juga harus tumbang, dan sementara itu Brass dikasih efek slow begitu saja. Pai mencoba untuk berdansa di depan sana mengambil absorb damage terlalu tinggi. Minion mencoba untuk masuk perlahan-lahan. Alter Ego Esports memaksa untuk mendapatkan satu wave yang terekspos begitu saja. Report Phantom Execution, Feather Airstrike. 4 kill for Bigetron Alpha, harus tumbang 4. gila. Alter Ego Esports menang 2-1. Fighternya si Bransnya nih kurang nih. Congratulations untuk Alter Ego Esports karena kalian berhasil melaju ke babak yang berikutnya. 4 hero hilang dari Bigetron Alpha. Tapi Merupakan MVP jawaban karena tadi cuman sesuai yang kurang sudah kita barbar, bilang di Cok. sini, Chemistry-nya siapa yang agak mau kurang. nge-export? Iya. Tapi
Alter Ego Sport Tuh. menjawab. Coklat, coklat, Kita mau coklat. ekspor. Ngapain? 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 Ya, Buang-buang waktu. karena fokusnya nih Be, ini keren banget dari Alter Ego Esports. Ini Yes. analis harus catat yang para penonton di rumah. Ales catat. Ya, karena kenapa? Analis Dia satu tuh. nungguin last insight itu dari Brand Z untuk keluar dan Benar. gak bisa memberikan impact yang maksimum. Benar. That's why Brand Z dari tadi kelihatan jarang banget menggunakan